Pemirsa, Menko Rizal Ramli menuding bahwa ada mafia pulsa listrik prabayar di tubuh PLN. Betulkah demikian? Nanti kami akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Tapi sebelum itu kami akan hantarkan dulu paket informasi berikut ini. Setelah mengkritisi mega proyek pembangkit listrik 35.000 MW, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Rizal Ramli mensinyalir dugaan adanya mafia yang memonopoli distribusi pulsa listrik prabayar. Akibatnya, masyarakat harus membayar mahal pulsa listrik prabayar yang dibeli lewat sistem token. Rizal Ramli pun meminta PLN mengkaji kembali sistem pembelian listrik prabayar lewat token yang membuat masyarakat membayar lebih mahal. Rizal Ramli juga meminta PLN mengakhiri monopoli penggunaan instalasi listrik sehingga rakyat bisa memilih menggunakan sistem token atau membayar tagihan listrik bulanan. Di zaman dulu sampai sekarang rakyat itu diwajibkan pakai pulsa. Ya, karena ada yang main monopoli lah di PLN di masa lalu. Itu kejam sekali karena ada keluarga-keluarga yang anaknya masih belajar jam 8 malam, pulsanya habis. Tidak semudah nyari pulsa telepon. Nyarinya susah, ya kan? Nah, yang kedua adalah mereka beli pulsa 100.000, ternyata listriknya hanya 73.000. Kejam sekali, 27%. Disedot oleh, sebutnya apa nih Pak? Provider lah. Provider yang setengah mafia gitu kali ya. Ya. Untungnya besar sekali mereka. PLN pun membantah tudingan Rizal tersebut. Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengaku belum tahu jika ada mafia token listrik di PLN. Sofyan berjanji akan menelisik mencari tahu tudingan Rizal Ramli terkait mafia token listrik. PLN menduga Menko Kemaritiman dan Sumber Daya itu mendapatkan informasi yang keliru mengenai penghitungan pembelian pulsa listrik karena pembelian pulsa listrik tidak bisa disamakan dengan membeli pulsa telepon prabayar. Dan selain itu, besaran listrik yang didapatkan pun berbeda tergantung golongan pengguna. Kalau memang ada tindakan-tindakan yang keliru yang dilakukan oleh provider atau PPOB, kami akan buang mereka. Mungkin kami akan kembali ke sistem perbankan saja. Tapi apakah di daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terluar yang belum ada sistem perbankan juga bisa dilaksanakan? Kan tidak. Difikirkan untuk kembali ke meteran kalau mungkin. Memang ada, kami punya risiko dengan merekrut orang ratusan ribu lagi. Bagaimana misalkan 56 juta penduduk harus satu persatu kita datang ke meteran, ya kan? Bagaimana mencatat meter, pulang lagi baru masukkan data ke PLN. Itu pun banyak oknum pencatat meter yang tidak mencatat dengan baik. Besarnya jumlah biaya administrasi dalam pembelian pulsa listrik menjadi keluhan pelanggan yang menggunakan sistem listrik prabayar. Pelanggan merasa dirugikan dengan adanya potongan nominal yang dirasa memberatkan karena jumlahnya jauh di bawah harga pembelian. Sebenarnya kalau kita sih sebagai konsumen sebenarnya sangat tidak puas dengan sistem yang pakai token. Nah, karena apa? Kita kalau beli pulsa 100.000 itu berapa ya? 70 ya apa berapa ya? Nah, jadi ini besar sekali. Kemudian di situ ada pajak segala macam. Nah, ini seharusnya pemerintah sendiri kan harus transparan. Nah, apa mungkin ini ada kerjasama dengan mafia-mafia yang terkait atau apa? Ini tidak bagus manfaat terhadap masyarakat. Pelanggan prabayar PLN saat ini telah mencapai 20 juta pelanggan atau 30% dari total pelanggan listrik nasional. Bagaimana membuktikan tudingan Rizal Ramli bahwa ada mafia pulsa listrik dan apa yang harus dievaluasi agar konsumen tidak dirugikan? Jadi anggota DPR lebih enak. Menelisik mafia pulsa listrik, mengurai kusut listrik nasional, itulah yang menjadi topik pada hari ini. Pak Kardaya dari Komisi 7 kemarin sudah mengadakan rapat dengan PLN, begitu Pak ya? Katanya kesimpulannya meminta PLN untuk mengkaji sistem token ini. Kenapa Pak? Apakah memang setuju dengan Menko Rizal Ramli ada mafia pulsa? Begini, jadi prinsipnya bahwa pemakaian sistem pakai token itu bukan merupakan tujuan. Bukan merupakan tujuan, itu hanya cara. Tujuannya apa? Tujuannya agar pembayaran listrik itu lebih sederhana, lebih efisien, lebih transparan, dan juga ya tidak seperti yang sebelumnya itu bahwa
kalau pakai pencatatan orang itu nanti mencatatnya salah dan lain sebagainya. Itu jadi itu merupakan cara untuk mencapai tujuan. Nah, sekarang setelah dipakai, lalu tentunya itu harus dievaluasi. Nah, Pak Rizal Ramli, Menko Maritim itu menyampaikan bahwa ini begini gini ada apa namanya quote unquote ketidakpasan dalam penentuan dan lain sebagainya, sehingga dikatakan quote unquote juga ada mafia. Nah, saya tidak masuk ke masalah mafianya karena saya tidak mempunyai data, tidak mempunyai informasi mengenai mafia itu. Tetapi begini, bahwa sesuatu sistem itu ya kalau memang perlu dievaluasi ya dievaluasi. Nah, sehingga kemarin rapat dengan Dirut PLN, kesimpulannya salah satunya adalah sistem itu perlu dikaji kembali. Dikaji kembali itu dari hasil kajiannya itu bisa macam-macam. Oke, Pak Kardaya, tadi Anda bilang token itu adalah cara untuk mencapai tujuan. Kalau Anda lihat dengan cara token ini sebetulnya mencapai tujuan tidak? Yang lebih sederhana, efisien, transparan, mencapai itu tidak? Dari ada beberapa sisi positifnya token itu dibandingkan yang ini, yang meteran, tapi ada juga tentunya apa saja sisi itu, Pak, menurut negatifnya. Anda? Tapi begini, kemarin waktu rapat dengan Dirut PLN disampaikan oleh Pak Sofyan bahwa ini permasalahannya itu karena waktu tiap bayar token itu ada biaya administrasi. Sedangkan kalau bayarnya tuh katakanlah 20.000, 20.000, nyicil belinya sedikit-sedikit gitu Pak ya. 20.000 itu kena biaya administrasi. Tiap 20.000 kena biaya administrasi. Kalau belinya 100.000 itu biaya administrasinya kena sekali. Nah, ini yang jadi masalah. Oke. Baik Pak Kardaya, karena itu yang menjadi masalah sekarang antara lain, tapi ada yang lain juga. Sekarang saya ingin minta konfirmasi dari Bapak Adi Supriyono, ini Corporate Secretary DPLN. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi. Oke, Pak Adi, saya ingin minta konfirmasinya. Menko Rizal mengatakan ini ada mafia pulsa listrik. Sebetulnya bagaimana? Tanggapan Anda bagaimana? Saya kurang tahu apa yang dimaksud dengan mafia pulsa listrik gitu ya. Karena kalau dikaitkan dengan angka yang tersedot 27%, setahu saya dalam token pulsa listrik ini potongannya hanya sekitar 5.000-an gitu. Oke, potongannya itu untuk biaya administrasi bank dan juga PPJ ya, pajak penerangan jalan. Pak, itu tadi untuk pertanyaan yang 100.000 ya. Betul. Tapi kalau untuk biaya admin itu dikenakan untuk semua kan Pak, dari mulai 20.000, 50.000 dan seterusnya? Betul. Kena semua. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Adi, kenapa sih harus ada selalu biaya admin? Kalau misalnya masyarakat kecil hanya mampu membeli 20.000 cicil seperti itu, berarti mereka akan terus dong kena biaya ini. Iya, betul. Itu dianggap merugikan masyarakat loh Pak. Itu adalah biaya yang dikenakan oleh bank. Itu tidak masuk ke PLN, Pak. Siapa yang membuat peraturan itu, Pak? Kenapa harus ada biaya administrasi? Saya kira itu dalam sebuah transaksi memang selalu terjadi ya di perbankan. Saya ibaratkan Pak, kalau misalnya membeli pulsa handphone Pak ya, lewat ATM atau lewat mobile banking, kita beli 100.000 utuh dapat 100.000, tidak dikenakan biaya administrasi. Lalu kenapa sekarang mau beli pulsa listrik harus ada biaya administrasi Pak? Ya tentunya tidak semuanya begitu juga ya pulsa handphone itu. Saya beli juga kadang dikenakan, kalau kebetulan saya memang sebagai nasabah bank, di situ memang ada yang beli 100 dapatnya 100 gitu Mbak. Oke, nanti saya ingin minta tanggapannya dari Pak Kardaya, tapi kita harus jeda dulu. Pak Adi tetap tahan di line telepon Anda di sana. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Kembali lagi bersama kami di Bincang Pagi, pemirsa. Pak Kardaya tadi dikatakan oleh Pak Adi Supriyono dari PLN mengatakan
kayaknya sih yang dimaksud Menko Rizal itu sebetulnya dapat pulsa 100.000 dapatnya bukan 73.000 seperti itu, tapi memang ada perhitungan-perhitungan. Tapi membenarkan Pak ada biaya administrasi dan PPJ. Tanggapan Anda bagaimana? Administrasi dan PPJ. Ya, pertama gini mengenai Pak Menko Rizal Ramli ya. Rizal Ramli itu seorang Menko, nggak mungkinlah bicaranya asal-asalan. Kalau menurut saya ya, tentunya bicara itu sudah didukung oleh data dan informasi yang sehingga kita kemarin minta itu dikaji kembali. Nah, mengenai biaya administrasi ini kalau saya pribadi tidak masuk dalam logika saya, karena kalau tiap kali bayar itu lalu kena biaya administrasinya itu di bank untuk bank gitu, maka kita bisa bandingkan lah. Kalau kita punya kartu kredit, kita juga bayar biaya administrasi. Biaya administrasi itu setahun sekali, bukan tiap kali gesek. Gitu. Nah, inilah yang kalau menurut saya perbandingan mungkin, sederhana, Pak ya? Sederhana ini. Mungkin PLN belum kepikiran ke situ, belum kepikiran. Oke. Nah, jadi makin katakanlah quote-unquote, mohon maaf, makin miskin rakyat itu. Dia mencicil, makin kenanya berat. Jadi masyarakat yang miskin dikenakan biaya administrasi yang berat. Pak Adi, silakan Pak Adi, tanggapannya Pak Adi. Itu sudah akan kami pertimbangkan ya. Tapi kami masih belum tahu bagaimana nanti solusinya. Intinya adalah memang kita harus berpihak kepada pengguna listrik yang termasuk golongan kurang mampu gitu. Cuma bentuknya seperti apa kami masih akan pikirkan lagi. Kalau begitu apakah PLN ini memang juga sebetulnya sudah mengakui dengan sistem biaya administrasi yang setiap kali beli pulsa itu dikenakan biaya administrasi itu betul-betul harus dievaluasi karena tidak baik untuk masyarakat, merugikan masyarakat begitu? Saya tidak mengatakan begitu, tapi kami coba melihat dari sisi mereka yang tidak mampu beli dalam jumlah besar itu aja. Lalu sebetulnya Pak Adi, saya ingin tanya, ini kemunculan harus ada biaya administrasi meskipun tadi katanya tidak masuk ke PLN, semuanya dimasuk kepada bank. Kenapa sampai ada muncul sistem seperti itu, Pak? Itu memang sebuah perjalanan, Bu ya. PLN sendiri sebenarnya yang dibutuhkan PLN adalah kami bisa mendapatkan atau mengumpulkan pembayaran dengan cara yang sama-sama enak lah. Jadi yang jadi pelanggan juga enak membayar ke PLN, PLN juga cukup diamankan gitu. Karena kalau kembali ke sistem yang dulu pakai loket gitu ya, kan pelanggan harus jalan ke loket lalu membayar dan uang itu juga nanti dipegang oleh orang. Ini yang terus menjadi banyak jadi fitnah lah. Nah, dengan cara metode melalui perbankan, maka hal-hal seperti itu bisa dihindari dan masyarakat juga rasanya sih untuk saya sendiri karena saya juga sama bayar lewat bank juga dan itu cukup membantu, sangat membantu. Pak Kardaya? Ya, begini. Arti bahwa proses atau cara melalui token itu memang lebih apa ya, kita akui lebih memudahkan. Bukan berarti kalau sudah memudahkan lalu bisa dalam tanda petik semena-mena men-charge-nya ya. Sehingga itulah yang harus dievaluasi. Biaya administrasi itu kan kalau per ini logikanya nggak masuk lah kalau per per transaksi. Lalu per pulsa. yang kedua, sepengetahuan saya itu bank yang ingin menjadi katakanlah yang menerima pembayaran itu antri sangat banyak yang berminat. Kenapa banyak yang berminat? Karena kita masukkan uang untuk beli token, katakan sekarang masuk di bank. Bank itu kapan bayar ke menyetorkan ke PLN-nya kan? Nah, dari situ kan ada tenggang waktu, apakah seminggu, apakah berapa hari. Nah, prinsip uang kan kalau mengendap ya dia
berkembang. Ada bunga, ada segala bunga, macam. jadi tambah banyak uangnya. Ya, Uang itu masuk kemana, Pak? Ya, itu ya bunga itu masuknya kemana? Oke. Ya masuknya itu merupakan suatu keuntungan dari bank itu. Dan saya kira dengan keuntungan itu tidak perlu lagi dia meminta biaya administrasi, karena masalah ini tidak hanya PLN yang melakukan gini, kereta api juga melakukan, yang tol juga prabayar melakukan, toh mereka tidak meminta biaya administrasi. Gimana Pak Adi tanggapannya? Saya kalau seperti bayar kartu kredit gitu ya, itu juga kena biaya administrasi. Betul, tapi Lalu, setahun sekali kan Pak? Tapi setahun ya. sekali tapi itu adalah tiap periode waktu, setahun sekali, tidak setiap menggesek. Betul. Ya, artinya waktu bayar aja sih Pak. Iya, ya, ini kan kata Pak Dirut bulanan itu. Ya, kemarin kata Pak Dirut PLN itu setiap kali beli kena biaya administrasi 1.600. Ya, nah, ini yang logikanya tidak masuk. Saya kira ya gini, kalau suatu sistem itu kan perlu ada evaluasi. Kalau pada waktu itu adalah kelupaan atau ini ya kita evaluasi. Apakah memang ada kalkulasi yang kurang matang, Pak Adi? Saya juga pelanggan atau nasabah bank, dan di situ ada yang namanya ATM bersama. Itu tiap transaksi juga dikenakan, Pak. Jadi saya nggak tahu, mungkin logika di bank seperti itu, setiap transaksi harus dikenakan gitu. Nah, nanti ini yang akan kami bicarakan dengan pihak perbankan, kira-kira apakah konteksnya beda. Kalau yang itu adalah transfer antar bank, konteksnya beda. Ini sesuatu yang konteksnya berbeda. Masyarakat mau beli listrik ini kebutuhan orang banyak, Pak. Apakah bisa disamakan semudah itu, Pak? Ya baik, itu kan memang ini hasil kerjasama PLN dengan perbankan. Nah, yang berlaku di perbankan seperti itu. Kalau memang dipandang itu sebagai sesuatu yang menyulitkan, kami juga terbuka untuk melakukan evaluasi sebagaimana Pak Sofyan kemarin sampaikan. Dan terutama memang yang jadi concern kami adalah mereka yang kurang mampu. Dan terkait dengan banyak bank yang mengantri, memang tarifnya tiap bank berbeda-beda ternyata. Ada yang 1.600, ada yang 2.000 gitu. Sampai yang 3.500 juga ada. Oke, memang intinya itu tiap bank bisa berbeda-beda. Intinya dikenakan tarif. Saya ingin tanya Pak, bagaimana nanti sebetulnya PLN ingin mengkaji ulang, mengevaluasi sistem token ini? Kita tahan dulu Pak, nanti kita sambung lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi bersama kami di Bincang Pagi, pemirsa. Pak Kardaya, kalau tadi Anda menanggapi pernyataan dari Pak Adi, dari PLN, bagaimana menurut Anda? Membandingkannya dengan ATM bersama? Ya, jadi kalau ATM bersama yang tadi disampaikan Pak Adi itu ada biaya transfer, itu beda, konteksnya beda. Itu terjadi kalau kita punya ATM, katakanlah Bank Mandiri, kita ngambilnya dari Bank BNI, iyalah ada biaya transfer, itu konteksnya beda. Ini kan tidak ada transfer, kita langsung ke itu, jadi ke bank yang bersangkutan ya. Jadi ya gini deh, memang dengan cara pembelian prabayar itu lebih enak. Ya. Tetapi bukan berarti kalau sudah lebih enak apa aja bisa sistemnya seenak-enaknya gitu. Itu jangan. Nah, misalkan biaya administrasi dikoreksi karena di tempat-tempat lain juga, artinya kita beli itu misalkan transaksi kartu kredit apapun ya tidak ada. Ya. Lalu yang berikutnya adalah biaya materai, Pak. Biaya materai. Gini, ada juga dikenakan biaya materai di atas 250.000. Ya mungkin terkait dengan ketentuan peraturan perundangan, pasti alasannya ke sana. Ya, tapi kan kalau saya beli tiket kereta api 350.000 tidak tercantum, itu harus pakai biaya materai segala biaya ya. materai itu kan transaksi. Jadi kenapa tidak tercantum? Inilah yang smart seperti ini yang harus dijelaskan ke publik. Ada mafia begitu Pak. Indikator-indikator seperti ini. Sehingga Pak Rizal Ramli itu jadi lebih masuk lagi. Kenapa? Nah, kita beli barang di toko pakai kredit card. 1 juta, ada transaksi. Tidak kelihatan ada biaya
Admin dan materainya. Ya, bukan berarti saya tidak setuju biaya materai, tapi harus diterapkan, dijelaskan transparan, Pak, dan ya? Itu ya kalau di sini ada, kenapa di sana nggak ada? Itu harus dijelaskan semua sehingga kami Komisi 7 minta dikaji kembali. Itulah yang kata kuncinya. Ini tenggat waktunya sampai kapan, Pak? Minta PLN untuk mengkaji ini. DPR memberikannya sampai kapan? Ya, kita sih karena ini berkaitan dengan masyarakat, itu kita minta secepatnya. Kalau bisa dalam berapa waktu harus selesai gitu, ya, Pak? karena ini. Jadi, berapa lama kira-kira? Ya, kalau berapa lamanya kita belum tentukan karena PLN sendiri kemarin belum siap gitu menjawab. Saya ingin minta tanggapan dari Pak Adi. Silakan dijawab. Ini tidak hanya soal biaya administrasi, tapi ada juga biaya materai untuk transaksi atau pulsa di atas 250.000. Kenapa ada peraturan seperti itu, Pak? Saya tidak bisa jawab kenapa ada peraturan seperti itu ya, karena biaya materai itu kan memang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Seperti juga halnya pemakaian ya memang gini, tarif yang ditetapkan memang tidak menyebutkan termasuk biaya materai, sehingga transaksi itu dikenakan biaya materai. Dan itu berlaku untuk yang... Tapi ini ada loh, Pak. Saya punya artikel yang menjelaskan soal itu dari Pak Beni ya. Pak Beni, Direktur Niaganya, Pak ya. Menjelaskan kok, Pak. Ini ada biaya materai untuk transaksi di atas 250.000. Untuk pulsa di atas 250.000. Ya, kemarin paparan PLN juga ada. Artinya ada dalam item-itemnya tuh ada biaya materai, ada PPN, ada ini. Nah, pertanyaan kita itu kan sederhana sebagai rakyat ini yang sebagai konsumen, bahwa kalau ada biaya materai di sini, kok transaksi lain yang sejenis semacam itu tidak di ini kan. Jadi apakah transaksi yang di sana tuh ada perlakuan khusus, ini masalah semacam ini harus dijelaskan. Tapi begini, Julia dan Pak Adi, begini, prinsipnya bahwa ini kan listrik ini ada sesuatu monopoli, ya, itu yang disebut natural monopoly. Kalau ada natural monopoly, prinsipnya harus ada badan pengatur. Badan pengatur ini yang independen, dan badan pengatur ini yang mengatur. Nah, sekarang badan pengatur ini tidak jelas antara ada tiada. Kenapa antara ada tiada? Mungkin ada, tetapi nggak ada perannya, nggak ada melakukan apa-apa. Jadi ini yang harus, kalau ada sesuatu terkait dengan misalkan jalan tol ada. Jadi PLN ini dibiarkan jalan sendiri begitu aja tanpa ada pengawasan gitu, harus Pak? ada pengaturnya. Kalau bisnis semacam ini, karena natural monopoly menguasai hajat hidup banyak, dan ada dia memegang natural monopoly, maka pada prinsipnya harus ada badan pengatur. Dan itu semua kegiatan yang ada natural monopoly itu ada badan pengaturnya. Misalkan lapangan terbang, jalan tol, listrik harus ada, gas. Baik, itu. Saya ingin minta tanggapannya dari Pak Adi nanti, tapi kita harus jeda lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami, masih ada satu segmen terakhir lagi soal topik ini. Masih bersama kami di Bincang Pagi, pemirsa. Saya kembali menyapa Pak Adi, Corporate Sekretari PLN. Pak Adi. Ya, pagi. Baik, jadi terakhir Pak Adi, tadi pernyataan Pak Kardaya ini sepertinya diperlukan badan pengaturan untuk mengatur PLN yang sifat bisnisnya ini adalah natural monopoly. Tanggapan Anda bagaimana? Setahu saya juga kami selalu mengacu pada regulasi. Dan setahu saya regulasi saat ini ditangani oleh Kementerian SDM. Jadi kami mengacu pada ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian SDM. Komisi 7 DPR meminta PLN untuk melakukan evaluasi, mengkaji ulang soal sistem token listrik ini. Dari mana PLN akan mulai mengevaluasinya? Ya, tentunya dari kita bisa mulai dari keluhan-keluhan yang dirasakan oleh masyarakat.
Jadi intinya adalah yang namanya evaluasi kan bagaimana membuat sesuatu proses menjadi lebih baik lagi kan Mbak. Baik, kita tunggu nanti Pak bagaimana evaluasinya, kita tunggu yang terbaik karena masyarakat juga pasti menanti jangan sampai sistem token listrik yang tujuan awalnya adalah untuk memudahkan tetapi justru merugikan. Terima kasih Pak Adi Supriyono, Corporate Secretary dari PLN. Pak Kardaya, tanggapannya? Ya, jadi yang tadi itu Pak Adi ya, mungkin konteksnya nggak pas. Jadi bukan yang saya maksudkan bukan mengikuti regulasi ya. Ini badan pengatur. Ya. Regulator itu beda. Jadi kayak di jalan tol dan itu ada sehingga ada yang ngatur. Nah, yang kedua ini kan masalah ini muncul dari pernyataan Menko Rizal. Saya pribadi appreciate dengan pernyataan itu karena paling tidak membuka mata sehingga ini begini. Pak Kardaya, mungkin pernyataannya konteksnya benar, ada masalah di sistem token listrik ini. Tetapi ketika disebutkan beli pulsa 100.000 dapatnya Rp73.000, itu kan ada salah penafsiran tidak Pak? Gini. Kita anukan yang betul kan dapatnya 71 utamanya kWh. dulu. Yang utamanya tuh ada masalah. Ada masalah bahwa begini itu kan sesuatu yang baik, masukan yang baik lah sehingga kita semua terbuka mata, kita semua mengevaluasi bahwa yang disampaikan oleh Pak Rizal Ramli misalkan itu 100, itu kan hanya contoh. Hanya contoh. Jadi kita jangan sampai berdebat mengenai tidak 100 tapi 99. Itu tidak substantif Pak ya? Tidak substantif, tetapi yang substantifnya bahwa ini perlu dievaluasi. Perlu dievaluasi itu adalah perhitungan-perhitungannya. Bukan bahwa ini nah, yang kedua, ya memang kalau seandainya yang sistem yang paling baik itu ada beberapa pilihan. Bisa prabayar, bisa juga pasca bayar. Nah, itu yang disampaikan. Menurut Anda harus dibuka saja pilihan itu lagi? Ya, kalau pemilihan itu nanti terkait dengan kos. Biasanya terkait dengan kos. Kalau dibuka dua-duanya, kosnya bisa double. Kalau salah satu bisa ini nanti harus dievaluasi. Tapi ini adalah evaluasi itu penting. Evaluasi apa Pak yang Anda inginkan outputnya? Apa misalnya nih biaya adminnya hilangkan saja? Jadi begini, sekarang fokus ke sistem yang prabayar dulu. Ini harus jelas gini. Misalkan uang yang tadi masuk ke bank, lalu dari bank ke PLN-nya itu mengendap berapa hari? Pertanyaannya, bunga yang selama kemana uang itu Pak ya? Sekian hari ini dikasihkan ke siapa? Dikasihkan ke PLN atau jadi masuk ke bank? Karena apa? Karena kalau dikasihkan ke PLN fine, karena bank sudah mendapatkan biaya administrasi. Tetapi kalau ini yang mengendap ini bank juga menikmati, jadi pertanyaan, loh, kalian di sana mengut administrasi, menguntungkan bank atau menguntungkan masyarakat gitu Pak ya? Jadi kayak ada double hal-hal yang semacam ini yang perlu dievaluasi atau dikaji lagi. Karena apa? Karena ini apapun yang terjadi itu akan berkaitan dengan beban masyarakat. Betul sekali itu Pak. Ya. Kita di DPR itu pokoknya memperjuangkan bagaimana sedemikian rupa sehingga beban masyarakat itu jadi bisa semakin ringan begitu Pak ya. Itulah yang kita tunggu nanti Pak bagaimana evaluasi dari PLN dan kita harapkan dari Komisi 7 juga terus mengejarnya Pak ya. Dan itu saya akan lakukan semaksimal mungkin karena saya dari Gerindra, fraksi Gerindra, ini yang harus diperjuangkan. Pak Kardaya Wardika, Ketua Komisi 7 DPR, terima kasih atas waktunya bersama kami.